Tidaklah mengenakan buat kita semua. Saya cuma sayang kesempatan yang harusnya kalian dapat. Kesempatan yang harusnya kalian dapat, tapi itu akhirnya hilang. Saya bisa pahamin, mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu. Saya cuma nggak bisa terima negara lain, Israel, Palestina bisa main, kita nggak bisa main, bos. Seperti tadi jadi bicara atau di komenannya waktu bicara, ini hanya Piala Dunia, mas. Ya bagi orang yang tidak tahu tentang sepak bola, ini hanya Piala Dunia. Tapi saya yakin ini mimpi kalian semua, mas. Dan saya pun bertahan sampai sekarang ada di sini karena saya ingin berada di event itu, bos. Di event. Berita mengejutkan datang dari FIFA. Badan tertinggi sepak bola dunia itu secara resmi telah membuat pernyataan yang cukup membuat hati semua pecinta sepak bola Indonesia sakit. Yap, lewat situs resminya, FIFA telah mencoret nama Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu merupakan imbas dari berbagai kisruh soal timnas Israel yang dilarang datang ke Indonesia. Di mana FIFA menganggap Indonesia tidak siap, terutama soal keamanan dari para peserta yang ada. Tentu saja, dengan batalnya Indonesia jadi tuan rumah, maka bisa dibilang ini adalah puncak kesedihan mendalam bagi sepak bola tanah air. Pasca sebelumnya, kita juga dibuat hancur oleh tragedi Kanjuruhan. Ironi, begitulah nasib pesepak bolaan Indonesia saat ini. Hegemoni Piala Dunia U20 yang tinggal menghitung hari harus batal oleh orang-orang yang merasa dirinya paling mengerti. Yap, Indonesia secara resmi telah dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 setelah sebelumnya Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir, telah berusaha untuk melakukan segalanya agar Indonesia tetap bisa jadi tuan rumah. Namun, apa mau dikata, pada akhirnya semua hanya tinggal angan semata. Tentu saja salah satu alasan mengapa FIFA mencoret Indonesia adalah karena para orang-orang cerdas di negeri ini yang merasa dirinya paling mengerti. Belum selesai soal tragedi Kanjuruhan yang gak tahu kelanjutannya, ini secara sok keren Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Bali beserta para simpatisan kontra Israel berbondong-bondong melakukan penolakan. Entah apa yang ada dalam isi otak bapak-bapak yang terhormat tersebut. Padahal timnas Israel U20 datang ke Indonesia karena mereka lolos kualifikasi. Dan seharusnya itu juga sudah jadi konsekuensi yang diterima saat Indonesia mencalonkan diri jadi tuan rumah. Memang ada opini yang mengatakan FIFA juga tidak adil terhadap konflik Rusia-Ukraina. Tapi Mbok Yo dilihat dulu. Rusia ketika itu di-banned saat kualifikasi. Dan Israel kan sudah dipastikan lolos. Jadi tidak ada alasan untuk tiba-tiba sok jadi pahlawan menolak itu semua. Lagi pula, Israel U20 yang datang hanyalah anak-anak muda yang ingin bermain bola. Toh, kedubes Palestina pun juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Iya, sepak bola dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Tapi semua harus ada porsinya dan sepak bola harus bisa lebih di atas jika urusannya memang sepak bola. Nah, mendengar Indonesia batal jadi tuan rumah, maka bisa dipastikan bagaimana hancurnya hati para pemain U20 yang sudah sejak sekian purnama berlatih keras agar bisa tampil di event ini. Karena bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk bisa meraih mimpi di masa depan.
Akan tetapi, dalam sekejap mimpi itu seketika hilang akibat ulah keegoisan orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Dan para pemain seperti Hoki Caraka atau Marcelino Ferdinand tidak segan mengkritik langsung di kolom komentar Gubernur Jawa Tengah. Kurang ajar? Bukan. Mereka hanya anak muda yang mimpinya harus pupus karena hanya bisa meluapkan dengan cara tersebut. Selain dua nama tadi, ada juga para pemain muda kita yang meluapkan kesedihan di sosial media mereka masing-masing. Nah, kesedihan yang dirasakan oleh para pemain tentu sangat dimaklumi. Mereka sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan sebagainya demi bisa berlaga di Piala Dunia. Latihan ekstra keras pun tentu juga sudah mereka lakukan. Tapi apa mau dikata, beginilah kenyataannya. Sementara itu dikutip dari Pandit Football, Ketua PSSI Bapak Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf dan rasa bersalah yang amat dalam usai gagal melobi FIFA agar tidak membatalkan status tuan rumah Indonesia. Tapi usaha maksimal yang beliau lakukan pada akhirnya tetap mengalami kegagalan. Di sisi lain, Sinteyong sebelumnya juga sempat mengatakan kalau ia merasa kecewa dengan situasi yang ada. Padahal, ia dan semua elemen yang terlibat sudah semaksimal mungkin mempersiapkan segalanya. Memang saya juga gelisah dan hal yang sangat disayangkan ya. Saya berharap Piala Dunia U20 bisa berjalan lancar di Indonesia. Apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia sangat penting. Dan saya juga sudah bekerja keras di tahun 2020 untuk Piala Dunia U20 ini. Jadi saya juga ingin mendapatkan hasil melalui Piala Dunia. Kata STY dikutip dari Antara. Kini segalanya sudah usai. Israel tetap bisa bermain di Piala Dunia dan Palestina pun tidak akan kena imbas apapun karena mereka memang tidak lolos. Tapi Indonesia gagal bermain plus ancaman sanksi FIFA yang dijamin akan sangat berat. Dan untuk itu, terima kasih kepada semua orang yang terlibat dan berperan aktif atas gagalnya Israel masuk ke Indonesia. Tapi karena hal itu pula, sepak bola Indonesia dijamin akan semakin dikucilkan oleh negara lain akibat ulah orang-orang cerdas yang berusaha untuk membela negara lain, tapi menghancurkan negaranya sendiri.